Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang cukup membangongkan dan di luar nalar manusia. Di mana ada seorang pria yang terobsesi menjadi seorang dukun, tapi syaratnya dia harus mengumpulkan bagian alat kelamin laki-laki dan salah satu daging korbannya tidak sengaja dimasak menjadi rendang. Seperti apa kisah selengkapnya? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Kisah bermula dari seorang pemuda bernama Muhammad Delfi. Umur Delfi baru menginjak 19 tahun pada 2013. Keluarga dan teman dekatnya sering menyapanya dengan panggilan Buyung. Delfi hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah menengah pertama di Bengkalis, Provinsi Riau. Dia dikenal sebagai sosok remaja yang pendiam, tertutup, dan sering terlihat berwajah murung. Delfi lahir di Desa Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis pada tanggal 12 Desember 1994. Dia tumbuh dan dibesarkan di tengah keluarga yang masih mempercayai hal-hal mistis dan gaib. Basri Tanjung, ayahnya adalah dukun yang cukup tersohor di Desa Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Sebagai cenayang, Basri dikenal memiliki ilmu kebal dan kebatinan. Sejak usia dini, Delfi sudah sering diajak ayahnya dalam melakukan ritual perdukunan. Bahkan Delfi sempat dimandikan dengan air dari 7 sumber mata air dan kembang 7 rupa. Ayahnya yakin bila anak lelaki ketiganya itu nanti akan mampu meneruskan ilmu kebal dan penerawangannya. Delfi takjub dengan kehebatan ilmu ayahnya itu sehingga dia terobsesi untuk mewarisi ilmu tersebut. Ayahnya sangat mendukung, tapi untuk memperoleh ilmu yang dimilikinya syaratnya tidak mudah. Dia harus mengumpulkan bagian alat kelamin laki-laki yang sehat dan meminum cairan merah dari bagian tersebut. Karena sudah membulatkan tekad menjadi orang sakti, Delfi tidak goyah dengan syarat tersebut. Dia akhirnya terjerumus dalam kehidupan yang gelap dan menjadi pembunuh sadis. Dengan keji, dia menghabisi 7 korban yang sebagian besar adalah anak-anak untuk melampiaskan hasrat memiliki kesaktian. Pembunuhan berantai itu dilakukannya sepanjang tahun 2013 hingga tahun 2014. Dia lebih banyak memilih korbannya anak-anak karena dianggap memiliki alat kelamin masih sehat. Semua itu mulai dilakukan sejak ibunya meninggal dunia pada tahun 2010. Disusul kemudian ayahnya yang mulai sakit-sakitan. Lalu Delfi memilih untuk pulang kampung ke Desa Duri, Kecamatan Mandau, Bengkalis. Korban pertama dari aksi keji Delfi adalah seorang bocah berusia 6 tahun bernama Febrian Della. Delfi mengenal anak itu karena sering terlihat bermain ke tempat jualan sate milik kakaknya di Kampung Baru, Kelurahan Rangau, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir pada awal Januari 2013. Secara diam-diam, bocah itu diajak Delfi main ke kawasan semak-semak yang sepi tidak jauh dari rumahnya. Bocah malang itu dibekap dan dihabisi nyawanya. Alat kelamin korban dipotong lalu jasad korban dikubur begitu saja di tempat tersebut. Keesokan harinya orang tua korban mencari anaknya dan lapor ke polisi. Lalu Delfi mencari korban berikutnya. Dia lalu pindah dan ikut tinggal bersama dengan kakaknya yang lain di Kabupaten Siak. Di sana dia bekerja sebagai tukang antar galon isi ulang air mineral. Tapi baru 2 bulan Delfi meminta izin kepada bos pemilik depot isi ulang air mineral untuk menengok ayahnya yang sakit di Bengkalis. Dia sempat meminjam uang kepada majikannya itu. Sesampainya di Bengkalis, Delfi malah menggunakan uang itu untuk membawa kabur gadis pujaan hatinya bernama Dita Desmalasari berusia 19 tahun. Dita adalah teman Delfi semasa masih bersekolah di SMP. Keduanya menikah secara siri pada Februari 2013. Setelah menjadi istrinya, Delfi malah meminta bantuan Dita untuk mencari korban berikutnya. Awalnya Dita menolak, namun karena terus-menerus diancam, dia akhirnya mengikuti kemauan Delfi. Mereka lalu bertemu dengan Acik, pria berusia 40 tahun, penderita keterbatasan mental. Dengan kondisi Acik seperti itu, dia menjadi sasaran empuk Delfi. Setelah dibujuk rayu, Acik diajak Pak Sutri belia itu ke semak-semak sepi di sekitar Jalan Siak Duri, Kecamatan Mandau, Bengkalis pada Juli 2013. Pria malang itu mengalami nasib yang sama, dihabisi dan dipotong alat kelaminnya.
lainnya. Jasad Acik lalu dikubur di tempat yang memang jarang dilalui banyak orang. Kedua pasutri ini seperti tidak merasa bersalah. Mereka bergerilya mencari calon korban lainnya. Pada tanggal 2 Agustus 2013, Delvi dan Dita mendapatkan korbannya yang ketiga, yaitu Muhammad Hamdi Al-Iksan, bocah berusia 9 tahun. Bocah itu sering terlihat memancing bersama teman-temannya di sungai yang tidak jauh dari Jalan Stadion Duri, Mandau, Bengkalis. Bocah itu kemudian dibujuk untuk ikut memancing ke tempat yang banyak ikannya dan berenang. Begitu sampai di lokasi, bocah itu dihabisi nyawanya dan dipotong alat kelaminnya. Setelah puas menghabisi nyawanya, Delvi mengubur jasad korban seadanya di tempat itu. Orang tua Al-Iksan panik anaknya tidak kunjung pulang dan melapor ke Polsek Mandau pada tanggal 4 Agustus 2013. Setelah kejadian tersebut, Delvi dan Dita pindah lagi ke Desa Pinang, Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Pada tanggal 14 Agustus 2013, Delvi menemukan calon korban yang keempat, yaitu Randy Hidayat, bocah berusia 10 tahun. Bocah yang masih duduk di bangku SD itu diajak main ke rumah Delvi di BTN Bunut, Jalan Desa Pinang, Sebatang Timur. Sekitar pukul setengah 6 sore, Delvi dan Dita menaikkan Randy ke sepeda motor dengan alasan akan mengajak jajan di sebuah kedai. Lalu mereka membawa korban ke Taman Pemakaman Umum Nurjana di Jalan Impres, Desa Pinang, Sebatang Timur dengan alasan Delvi akan melihat makam ibunya. Delvi meminta Dita untuk membawa korban bersamanya. Sesampainya di semak belukar, leher korban dijerat dengan kain celana hingga tidak berkutik. Kemudian Delvi melakukan ritual bejat yang sama, yaitu memotong alat kelamin korbannya. Jasad korban kemudian ditutup dengan rumput dan ilalang begitu saja. Korban kelima adalah Muhammad Akbar, bocah berusia 9 tahun. Dia dihabisi nyawanya di Kecamatan Mandau, Bengkalis pada tanggal 16 Maret 2014. Korban dibujuk dengan cara diajak memancing dan berenang, lalu Delvi melakukan hal bejat kepada korban seperti korban-korban lainnya. Untuk mencari korban selanjutnya, Delvi meminta bantuan temannya yaitu Supian alias Pian dan Diki Pranata. Supian yang pernah bekerja di rumah pemotongan hewan diiming-imingi akan mendapatkan uang sebesar 500.000 bila dia mau mencari korban untuk dihabisi nyawanya dan diambil alat kelamin. Delvi dan Supian menemukan Marjevan Gea, bocah berusia 8 tahun yang saat itu tengah bermain di lubang bekas galian tanah di Desa Pinang, Sebatang Timur pada tanggal 30 Juni 2014. Keduanya membujuk Marjevan untuk jajan di kedai. Di sana korban dibelikan makanan ringan, setelah itu korban dibawa ke hutan eukaliptus tidak jauh dari Sungai Kencong. Kembali Delvi melancarkan aksi biadabnya itu. Jasad korban ditutupi dedaunan dan ditinggal begitu saja. 1 bulan kemudian, Delvi yang tengah berboncengan motor dengan Supian melihat 3 anak tengah mancing di parit di Pasar Bunut pada tanggal 14 Juli 2014. Mereka adalah Femasili Deva, bocah berusia 10 tahun, bersama temannya Mawar dan Daud. Keduanya lalu memilih mengajak Femasili terlebih dahulu. "Gimana Pian? Kita habisi nyawa anak ini?" tanya Delvi kepada Supian. "Iya, saya juga lagi butuh duit ini," jawab Supian. Mereka berhasil membujuk korban untuk dibelikan jajanan makanan di kedai. Lalu mereka membawa korban ke hutan eukaliptus tidak jauh dari Sungai Kencong. Aksi kali ini lebih keji dari aksi sebelumnya, di mana korban tidak hanya dipotong alat kelaminnya, tetapi semua tubuhnya dipisah-pisah menjadi beberapa bagian. Delvi saat itu menjanjikan Sopian uang sebesar 500.000 rupiah jika dia bersedia membantu menghabisi nyawa Femisili. Namun setelah Sopian membantunya, Delvi tidak punya uang untuk membayarnya. Sebagai gantinya, Delvi dan Sopian memisah-misahkan daging dan beberapa organ Femisili ke dalam kantung plastik dibantu oleh Diki. Daging itu kemudian mereka jual ke berbagai tempat dengan klaim sebagai daging sapi atau daging biawak, dan uang hasil penjualannya diberikan sepenuhnya untuk Sopian sebagai bayaran atas jasanya. Potongan tubuh korban dimasukkan ke dalam 7 kantung plastik kresek. Delvi dan Supian membawa potongan daging itu ke kedai tuak milik Sinaga di Desa Pinang, Sebatang Barat. Kepada pemilik kedai tuak itu, keduanya mengatakan hendak menjual daging sapi. Setelah tawar-menawar, akhirnya disepakati 3 bungkus daging dibeli dengan harga 105.000 rupiah. Sementara 3 bungkus lagi ditawarkan ke kedai tuak milik Tiomina BR Tinja di Jalan
gajah tunggal dengan harga Rp100.000. Pria yang dipanggil Opung ini tidak mengetahui kalau daging yang dibelinya itu adalah daging manusia. Sehari kemudian, daging yang diletakkan di dalam kulkas itu dia cuci dan diolah menjadi rendang dengan santan. Kemudian semua anggota keluarga termasuk cucunya memakan daging tersebut. Awalnya saya lagi duduk di belakang rumah, lalu datang mereka berdua, yaitu Delvi dan Supian, menggunakan sepeda motor. Lalu mereka menawarkan daging sapi. Salah seorang dari mereka bahkan bersumpah, "Ini bulan puasa, saya Islam, tidak mungkin saya bohong, Opung. Tidak ada, saya curiga. Dagingnya padat, tidak ada cairan merah. Setelah direbus, cepat empuknya. Lalu saya kasih santan untuk direndang. Kemudian sekeluarga makan daging termasuk saya dan juga cucu saya," kata Tiomina saat menjadi saksi sidang lanjutan atas terdakwa penghilangan nyawa dan mutilation M. Delvi dan Supian di Pengadilan Negeri Siak. Satu bungkus lagi dibeli pembeli lainnya bernama Rawati. Hari itu Sopian datang ke warung tuak miliknya dengan membawa daging yang ia sebut sebagai daging sapi. Karena warungnya sedang ramai pelanggan dan dia mengenal Delvi, Rawati hanya menyuruh Delvi meletakkan daging itu di belakang dan membayarnya Rp30.000. Setelah dicek, plastik itu bukan berisi daging, melainkan jantung dan hati. Sialnya Rawati yang tidak tahu kalau itu adalah jantung dan hati manusia, lalu mengolahnya menjadi rendang dan dihidangkan untuk suami serta rekan suaminya yang saat itu sedang bertamu. Hanya dalam 2 kali makan, rendang itu habis tidak bersisa. Seminggu setelahnya barulah Rawati mengetahui hati dan jantung yang dia masak dan sajikan untuk suami beserta tamunya itu ternyata berasal dari tubuh manusia. Sang suami lantas muntah-muntah saat mengetahui hal tersebut. Penghilangan nyawa terhadap Femasili merupakan aksi terakhir Delvi yang dibantu oleh Supian dan Diki. Pasalnya ketika orang tua korban mencari anaknya yang hilang, ada warga yang melihat Delvi dan Supian membawa Femisili ke dalam hutan dekat Sungai Kencong. Polisi lalu menangkap Delvi di rumah saudaranya di Kota Duri, Mandau, Bengkalis pada 22 Juli 2014. Selanjutnya polisi menangkap Supian, Dita, dan Diki. Setelah dilakukan pemeriksaan kepada Delvi dan pelaku lainnya, polisi akhirnya menemukan kuburan para korban kebiadaban Delvi. Pertama, polisi menemukan kuburan Majrevan pada tanggal 23 Juli 2014. Kuburan Acik, Al-Iksan, Randy, Muhammad Akbar ditemukan pada tanggal 7 Agustus 2014. Dan terakhir kuburan Febrian Della pada tanggal 10 Agustus 2014. Delvi CS akhirnya diajukan ke Pengadilan Negeri Siak untuk disidang. Persidangan yang menyedot perhatian publik dan berlangsung lama itu dibagi ke dalam beberapa berkas perkara. Delvi, Dita, dan Supian oleh Pengadilan Negeri Siak divonis hukuman mati pada tanggal 12 Februari 2015. Hukuman mati bagi Delvi sendiri dituangkan dalam keputusan Pengadilan Negeri Siak sesuai dengan nomor 370-PID-B/2014-PN.SAK. Keputusan itu dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Sorta Rianeva dan hakim anggota Bartu Naibaho dan Rudi Wibowo. Di pengadilan, hakim pun sampai menangis saat ngebacain kronologi kejadiannya. Delvi melalui kuasa hukumnya sempat mengajukan banding, namun majelis hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui keputusannya yang bernomor 34-PID-B/2015-PT.PBR pada tanggal 6 April 2015 menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Siak. Delvi mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Lagi-lagi upayanya itu gagal. Melalui keputusannya bernomor 839-PID-2015 pada tanggal 18 Agustus 2015, majelis hakim menolak permohonan tersebut. Delvi hingga kini masih menunggu waktu eksekusi. Sementara Diki Pranata yang awalnya divonis hukuman 10 tahun oleh Pengadilan Negeri Siak, tapi setelah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru akhirnya divonis bebas. Itulah tadi aksi mengerikan Delvi CS yang sempat menggemparkan Indonesia pada tahun 2014. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di kisah berikutnya.